Who the fuck are you? Skenario X. 위로 올라가 보겠습니다. 상 확인해봐요. 나머진 여길 지키라. 계속 공격할게요. 됐어요. 열시! 알겠어요. 는 재밌었나? 잘 봐. Aga Kareba, apa kabar maksudnya? Sudah saatnya kita tuntaskan Squid Game. Gi-hun yang mulai mengetahui siapa dalang sebenarnya di balik sistem permainan ini kini berencana menyerang balik. Namun belum sempat bergerak jauh, Gi-hun malah ditangkap. Bukan karena lengah, tapi karena sistem di balik permainan ini ternyata jauh lebih kuat dan licik dari yang dibayangkan. Seperti biasa, kisah akan disajikan apa adanya, mendalam dan detail. 나빠지면 어떡하죠? 다 죽여. 농사도 같이. Tak ada yang benar-benar tahu jika Ino adalah sosok di balik frontman. Setelah dirinya sukses ikut bermain dalam permainan, kini ia kembali memakai jubah hitam dan topeng khasnya sebagai pemimpin tertinggi Squid Game sepeninggal sang penguasa tirani Oh Il-nam, si pemain nomor 001. Sebelum permainan berikutnya dimulai, kita kembali diperlihatkan suasana aula besar dengan tempat tidur bertingkat, tempat seluruh peserta beristirahat. Orang-orang yang kalian lihat inilah para pemain yang berhasil lolos dari babak sebelumnya, Seperti musim sebelumnya, nantinya akan ada pemungutan suara, namun kali ini tak ada pilihan keluar begitu saja. Semua pemain masih dikurung di tempat ini, dan satu-satunya cara untuk keluar hanya ada dua: bertahan sampai akhir atau menghentikan permainan lewat suara mayoritas. Di tengah kepanikan para pemain yang sedang menunggu aba-aba, tiba-tiba para petugas bertopeng masuk berjalan rapi sambil membawa sebuah peti mati. Seluruh peserta langsung terdiam, dan ternyata awalnya para pemain mengira Gi-hun sudah mati, namun ternyata ini hanyalah kejutan dari pengelola permainan. Sebuah pertunjukan untuk menggoyahkan mental para peserta. Nyatanya Gi-hun masih hidup dan kini telah dikembalikan ke arena untuk ikut berpartisipasi dalam permainan selanjutnya. Di sisi lain, kapal yang ditumpangi detektif Jun masih terus menyusuri lautan. Ia tak sendiri bersama Choi dan beberapa anggota lainnya. Mereka tetap mencari titik lokasi sekaligus persembunyian Squid Game. Kapal itu dipimpin oleh seorang nelayan bernama Park, sosok yang terlihat biasa, kalem, dan paham selak-beluk laut. Namun mereka belum tahu kalau nelayan Park ternyata bukan sekedar nelayan. Di balik sikap ramahnya, ia sebenarnya kaki tangan frontman yang sedang menyamar. Dan kalau perintah itu datang, Park bisa saja menenggelamkan mereka kapanpun. 나빠지면 어떡하죠? 다 죽여. 농사도 같이. Kini permainan selanjutnya akan kembali digelar. Para petugas bertopeng mulai berdatangan dan memerintahkan seluruh pemain untuk bersiap. Jumlah peserta yang tersisa sekarang tinggal 60 orang. Namun sebelum permainan dimulai, seperti biasa mereka harus lebih dulu melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah permainan akan dilanjutkan atau tidak. Jika mayoritas memilih berhenti, maka seluruh pemain akan dibebaskan dan membawa pulang hadiah uang yang sudah terakumulasi dari permainan sebelumnya. Tapi kalau mayoritas memilih lanjut, maka tak ada jalan mundur lagi, Dan seperti musim sebelumnya, para petugas kembali memainkan sisi psikologis para pemain. Mereka mengangkat celengan kepala babi raksasa di atas sana, memperlihatkan tumpukan uang miliaran yang menggantung di langit-langit seolah sedang memanggil-manggil mereka. Gi-hun yang masih dipenuhi rasa trauma dan penyesalan memilih menekan tanda kali untuk keluar dari permainan, namun mayoritas pemain justru memilih tombol lingkaran. Itu artinya permainan akan terus berlanjut. Godaan uang terlalu besar dan mereka semua sadar kehidupan di luar sana kadang jauh lebih kejam daripada di arena ini. Sementara itu frontman tetap memantau semuanya dari balik monitor, berdiri tenang bersama asistennya, namun tanpa mereka sadari selama ini ada seseorang menyusup yang menyamar sebagai petugas. Seorang wanita dari utara bernama Elsa. Ia bukan bagian dari sistem dan diam-diam masuk demi membongkar seluruh kejahatan di tempat ini.
Elsa mulai menemukan bukti bahwa organ tubuh para pemain yang tereliminasi ternyata diambil lalu dijual demi keuntungan besar. Jadi, permainan ini bukan cuma soal bertahan hidup tapi juga ladang bisnis gelap yang dijalankan dengan sangat keji. 멈춰! 불러서! 너 왜 이래? Aba-aba permainan selanjutnya pun terdengar. Suara instruksi menggema di seluruh ruangan besar itu. Para pemain mulai bergerak mengikuti perintah menaiki tangga spiral ikonik khas Squid Game. Namun suasana kali ini terasa jauh lebih mencekam. Di atas sana mimpi buruk sudah menunggu. Beberapa pemain terlihat tergentung tak bernyawa di udara. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya menolak hasil voting dan mencoba memberontak dengan kekerasan. Tanpa ampun mereka langsung dihabisi. Sistem di tempat ini memang sangat kejam, tapi anehnya tetap mengatasnamakan sportivitas dan kesetaraan. Sekali melawan aturan, hukumnya jelas cuma satu, yaitu kematian. Nah, setibanya di arena permainan, seluruh pemain diminta masuk ke sebuah ruangan besar. Mereka lalu dibagi menjadi 2 tim berdasarkan undian bola merah dan biru. Tak ada waktu memilih, biru untuk satu tim, merah untuk tim lainnya. Permainan kali ini adalah petak umpet, tapi tentu saja versi nerakanya Squid Game. Tim biru bertugas melarikan diri dan mencari jalan keluar dalam waktu 30 menit, atau tetap bersembunyi sampai waktu habis tanpa tertangkap. Sedangkan tim merah menjadi pemburu, tugas mereka menemukan, menangkap lalu menghabisi anggota tim biru. Jika gagal, mereka sendiri yang akan dieliminasi. Kejutan demi kejutan terus datang karena permainan ini awalnya terdengar seperti permainan anak-anak biasa, tapi nyatanya bisa sesadis itu. Lihat saja Bujang dan anak semata wayangnya Yongsik. Kini mereka terpisah tim, satu di merah, satu di biru. Mereka dipaksa mengikuti aturan tanpa bisa menolak. Mau tak mau, itulah konsekuensinya. Sementara itu, Gi-hun berada di tim merah lengkap dengan sebilah pisau tajam yang dibekalkan ke setiap anggota tim, termasuk Lily yang sedang hamil. Dan yang lebih buruk lagi, pacarnya David justru tergabung di tim merah. Di sisi lain, tim biru dibekali sebuah kunci dengan bentuk acak, ada segitiga, persegi, dan lingkaran. Entah pintu apa yang harus dibuka, semuanya masih misteri. Dan ya, permainan keempat resmi dimulai. Di tengah ketegangan, Rose si paling peramal terus mengikuti suara gaibnya demi menyelamatkan tim mereka. Tak terkecuali Dar si paling pengkhianat yang malah memilih berjalan sendiri. Sementara itu Yun dan Bujang tetap menemani Lily yang sedang mengandung. Sekeras apapun serangan datang, Yun akan selalu jadi tameng hidup untuk Lily. Ia tak peduli dengan nyawanya sendiri, yang penting Lily dan bayinya selamat. Setiap sudut ruangan berubah jadi zona rawan, tapi Yun terus pasang badan tanpa pernah mundur. Di sisi lain, Gi-hun masih memburu Dae si pengkhianat yang selama ini bermain 2 muka. Meski sempat nyaris tereliminasi, Gi-hun akhirnya berhasil menghabisi Dae. Satu pengkhianatan tumbang, namun permainan belum berhenti, justru semuanya makin brutal. Beberapa peserta mulai saling berkhianat, ada yang sengaja membocorkan posisi rekannya sendiri demi menyelamatkan diri. Moral benar-benar diuji habis-habisan di sini. Saling dorong, saling jual, semuanya dilakukan demi satu tujuan, yaitu bertahan hidup. Sementara itu, tim merah makin agresif memburu tim biru. Di tengah kekecauan tersebut, kejadian mengejutkan datang dari Lily. Ia tiba-tiba mengalami kontraksi hebat dan kebelet melahirkan. Untung ada Bujang yang membantu proses persalinan darurat itu. Sementara Yun tetap berjaga setia mendampingi. Bahkan ia berjanji dengan sisa napasnya akan membawa Lily dan bayinya keluar dari neraka ini. Dan ya, si kecil akhirnya lahir. Tangis pertamanya menggema, memecah sunyi dan darah yang merajalela di setiap sudut permainan. Namun sayangnya kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Takdir berkata lain. Yun akhirnya tereliminasi dan yang menikahnya justru pacar Lily sendiri, si David.
Disinilah permainan petak umpet ini menunjukkan wajah aslinya. Ini bukan sekedar soal bersembunyi, tapi tentang siapa yang masih bisa tetap tenang di tengah ketakutan, siapa yang tahu kapan harus berkorban, dan siapa yang tega mengorbankan orang lain demi bertahan hidup. Meski itu keputusan yang sangat berat, Bujang akhirnya memilih membiarkan anak Lili tetap hidup dan justru menghabisi putranya sendiri. Sebuah keputusan yang rasanya tak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidup, benar. Sementara itu, Gi-hun yang mulai putus asa bahkan sempat nyaris mengakhiri hidupnya sendiri, namun para petugas cepat datang mencegah lewat satu tembakan peringatan yang langsung membuatnya tersadar. Permainan akhirnya selesai. Ini bukan petak umpet biasa, tapi petak umpet versi neraka. Para pemain yang tereliminasi kini telah disterilkan, dimasukkan ke dalam peti mati lalu dibawa pergi begitu saja. Sedangkan mereka yang berhasil bertahan dikembalikan lagi ke aula untuk menunggu permainan berikutnya, termasuk Lili dan bayinya yang baru lahir. Jumlah peserta kini semakin sedikit dan suasana makin tegang. Salah satu pemain mulai curiga kalau ada mata-mata di antara mereka. Beberapa peserta pun mulai saling tuduh hingga keributan kecil tak terhindarkan. Puncaknya terjadi saat Pak Galuh, pemain pria tertua yang dikenal paling ambisius, ikut memprovokasi keadaan. Dan itulah yang selalu membuat darah Gi-hun mendidih setiap kali melihat komplotan mereka. How about you two? Had some fun. Let's go. Hati nurani para bule-bule itu benar-benar sudah kacau. Mereka menjadikan nyawa manusia sebagai ajang hiburan. Lihat saja Ner, di tengah kepanikan dan rasa cemas yang belum reda, Lili masih harus menyusui bayinya sambil mencoba tetap tenang demi si bocil. Padahal nyawa mereka sendiri masih dipertaruhkan, ya kan? Tak lama kemudian, para petugas bertopeng kembali datang memberi ucapan selamat karena para pemain berhasil lolos dari permainan petak umpet tadi. Dari permainan keempat itu, total 35 pemain tereliminasi dan kini hanya tersisa 25 orang. Hadiah uang yang terkumpul juga makin besar, mencapai 43,1 miliar won. Artinya, setiap pemain berpotensi membawa pulang sekitar 1,7 miliar won. Namun seperti biasa, semuanya kembali ditentukan lewat pemungutan suara. Para peserta kembali diharapkan pada satu pilihan besar, bertahan atau menyerah. Sementara itu di atas meja mewah penuh daging mahal dan anggur pilihan, frontman duduk tenang bersama para tamu VIP. Mereka tertawa dan bercanda seolah baru saja menonton hiburan kelas atas, Ner. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan kalau permainan petak umpet tadi benar-benar menghibur. Emangnya kalau udah kelewatan banyak uang, level bagi orang bisa aneh-aneh. Seperti yang dikatakan frontman, permainan berikutnya akan jauh lebih menegangkan dengan kejutan yang lebih sadis dari sebelumnya. Legendary Chairman O. Chairman O. Chairman O. Satu persatu pemain maju ke depan menekan tombol pilihan mereka, Ner, dan hasil akhirnya mayoritas kembali memilih melanjutkan permainan. Semua ini tak lepas dari pengaruh Pak Galuh dan kelompoknya yang terus menggiring opini bahwa bertahan di sini jauh lebih menjanjikan daripada menyerah. Hadiah 1,7 miliar won per orang benar-benar membutakan logika mereka. Dari sinilah Gi-hun makin bingung dan putus asa. Semua usahanya mengajak para pemain keluar dari neraka ini terasa sia-sia. Padahal kalau mayoritas tadi memilih berhenti, Ner, permainan sudah selesai dan mereka semua bisa pulang membawa uang dengan selamat, ya kan? Tapi ya, keserakahan kembali menang. Di sisi lain, di ruang pengawasan, asisten frontman baru saja menerima laporan bahwa terjadi kekacauan di ruang operasi. Ilsa yang menyamar sebagai petugas bertopeng ternyata bergerak sangat rapi tanpa meninggalkan jejak. Para staf sampai kesulitan mencari siapa pelakunya. Elsa memang bukan orang biasa, ia punya misi sendiri dan kini langkahnya makin dekat ke inti permainan. Sementara itu dengan bantuan drone, detektif Jun akhirnya berhasil menemukan sebuah pulau yang dulu menjadi saksi saat dirinya ditembak oleh kakaknya Inho. Jun masih mengingat jelas tempat itu sebelum akhirnya diselamatkan oleh nelayan Park. Dan itu artinya persembunyian Squid Game kemungkinan besar tak jauh dari titik tersebut. Pencarian pun terus dilakukan di bawah pengawasan nelayan Park, yang tentu saja belum mereka sadari kalau sebenarnya orang ini adalah bagian dari permainan itu sendiri. Di sisi lain, Elsa yang sudah sangat muak dengan kelakuan para staf pencuri organ akhirnya tak bisa tinggal diam lagi, Nar.
Ia langsung mendatangi pemimpin operasi tersebut dan siapa sangka dalang dibalik semua itu ternyata adalah asisten frontman sendiri yang bernama Lin. 이게 몇 개 때는 일에 내가 한 짓인가? 원하는 게 뭐야? 맞다고 들었습니다. Setelah membuat kesepakatan dengan Lin, Elsa pun kembali menjalankan tugasnya seperti biasa. Namun keesokan harinya kabar duka kembali datang. Siapa sangka Lily harus kehilangan satu-satunya sosok pelindungnya, Bujang, yang memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi sebelum itu, semalam Bujang sempat berpesan pada Gi-hun agar tetap berada di sisi Lily dan menjaga bayi kecilnya sampai keluar dari tempat ini. Itulah pesan terakhir beliau sebelum akhirnya gantung diri. Dan kini jumlah peserta yang tersisa tinggal 24 orang. Sementara itu di tempat lain, fakta mengejutkan mulai terungkap. Choi yang sejak awal curiga pada nelayan Park akhirnya diam-diam keluar dari kapal untuk menyelidiki rumah pria tersebut. Benar saja, di sanalah semua kecurigaan terbukti. Choi menemukan foto-foto nelayan Park bersama Joker, si pemain gunting batu kertas, lengkap dengan kartu slot dan pakaian bertanda Squid Game. Semua bukti itu sudah sangat jelas. Namun untuk sementara, Choi memilih menyimpannya sendiri sambil menunggu waktu yang tepat membuka semuanya. Kita kembali ke arena, tiba-tiba permainan kelima akan segera dimulai. Para peserta diarahkan menuju ruang bermain, sementara para VIP sudah duduk manis di balik tirai tebal lengkap dengan minuman mahal dan pelayan mewah. Sesuai amanah terakhir Bujang, Gi-hun tetap setia berada di sisi Lily. Bahkan demi keamanan bocah kecil itu, kini Gi-hun sendiri yang menggendongnya. Nah, saat berjalan menuju arena, air mata Lily akhirnya tak terbendung lagi. Yang merasa bersalah karena telah melahirkan anaknya di tempat sekejam ini. Lily juga merasa kematian Bujang dan Yoon terjadi karena dirinya. Namun Gi-hun terus menguatkannya. Ia bilang ini bukan salahmu, dek cantik. Di tempat ini setiap orang memilih jalannya sendiri. Gi-hun bahkan berjanji kalau melihat bayi ini tumbuh besar, kini menjadi tujuan hidupnya. Permainan kelima pun akhirnya akan dimulai. Tapi kali ini bukan permainan biasa. Permainan ini jauh lebih ekstrim. Bahkan para VIP yang sudah terbiasa melihat tontonan sadis pun sampai ikut bergidik melihatnya. Permainan kelima kali ini adalah lompat tali. Para peserta diwajibkan menyeberangi jembatan raksasa di depan mereka sambil melompati tali yang terus berputar. Waktu yang diberikan hanya 20 menit. Seluruh pemain diminta menentukan sendiri urutan penyeberangan mereka. Tentu saja ini menjadi situasi yang sangat sulit bagi Lily karena kakinya masih cedera. Itulah sebabnya Gi-hun menyuruhnya berada di urutan paling belakang agar punya waktu lebih banyak untuk bersiap. Satu persatu peserta mulai berjalan melewati jembatan. Dan di titik tertentu mereka harus melompat seperti kodok mengikuti putaran tali. Di bawah sana hanyalah jurang buatan, sekali jatuh tamat. Syukurnya Gi-hun berhasil menyeberang sambil tetap menggendong dedek bayi Lily. Namun salah satu peserta mulai bertindak egois. Ternyata ia menghalau siapapun yang hendak lewat lalu menjatuhkan mereka ke jurang. Situasi langsung kacau, saling senggol, saling tindih, semua panik demi menyelamatkan diri masing-masing. Nah, di tengah kekacauan itu, David melihat Lily mulai gemetar ketakutan. Yang mencoba mengajaknya berdamai dan menawarkan bantuan untuk menyeberang. Tapi Lily tetap menolak setelah semua pengkhianatan yang dilakukan David selama ini. Karena yang harus kalian tahu, bayi itu sebenarnya adalah anak David sendiri. Dan itulah yang membuat Lily sangat kecewa sebab David tak pernah benar-benar menunjukkan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Permainan akhirnya berakhir dan di momen paling menyakitkan itu Lily memilih melompat dari tepi jembatan. Yang merasa hidupnya sudah tak punya arti lagi dan sepenuhnya menyerahkan bayinya kepada Gi-hun. Sementara di balik tirai para VIP justru bersorak kegirangan. Mereka mengatakan kalau memasukkan dedek bayi itu ke dalam permainan adalah keputusan paling brilian. Katanya bakal lebih seru, lebih dramatis dan membuat tontonan jadi semakin hidup.
Frontman pun menerima usulan tersebut. Bocah kecil itu langsung ditetapkan sebagai pemain nomor 222 untuk permainan berikutnya, menggantikan posisi ibunya sendiri. Menurut Frontman, keikutsertaan bocah itu akan membuat proses pemungutan suara dan tensi permainan jadi jauh lebih menarik. Pada permainan kelima, total 16 pemain kembali tereliminasi. Kini yang tersisa hanya 9 orang, termasuk si bocil anak Lili, Pak Galuh, dan beberapa pemain lainnya. Tentu saja mereka tak terima. Banyak yang langsung protes keras karena merasa anak kecil itu tak sah ikut bermain. Doyo yang memang temperamen bahkan langsung maju hendak menyerang si bocil yang sedang digendong Gi-hun. Untung saja para petugas cepat menghentikannya dan memberi peringatan bahwa dedek bayi tersebut tetap akan ikut bermain atas perintah langsung dari atas. Dan karena seluruh peserta yang tersisa telah berhasil mencapai permainan terakhir, para petugas akhirnya menyiapkan hadiah khusus sebagai bentuk apresiasi, sesuatu yang belum pernah diberikan sebelumnya. Sementara itu, di sisi lain, Choi merasa waktunya sudah tepat. Ia akhirnya membuka semua fakta tentang nelayan Park kepada Jun, mulai dari penyamarannya, foto-foto bukti, hingga semua hal mencurigakan yang ia temukan di rumah nelayan tersebut. 뭐라고요? 놈들 다 죽여. 우리가 노출됐어. 왜 날 구해준 거야? 살려놓으라고 했어. Jun akhirnya sadar kalau orang yang dulu menyelamatkan nyawanya nelayan Park ternyata adalah anak buah kakaknya sendiri, Inho alias Frontman. Selama ini Park memang sengaja ditugaskan untuk mengelabui pencarian mereka. Semua mulai terhubung dan Jun kini makin paham kalau permainan ini sebenarnya belum pernah benar-benar berakhir. Kita kembali ke arena. Sesuai janji dan aturan yang berlaku, para peserta yang tersisa termasuk si dedek bayi akhirnya diberi hidangan makanan dan minuman spesial sebanyak yang mereka inginkan. Ini menjadi semacam penghargaan atas perjuangan mereka sejauh ini, Namun makan malam kali ini jelas bukan sekedar makan malam biasa. Suasananya terasa tegang dalam diam. Frontman benar-benar paham bagaimana menciptakan atmosfer yang menekan mental para peserta secara perlahan, seolah membiarkan rasa curiga dan ketegangan berkembang sendiri di kepala mereka masing-masing. Nah, setelah semua hidangan selesai disantap, para peserta kembali diarahkan melakukan pemungutan suara. Dan hasilnya sebenarnya sudah bisa ditebak. Mayoritas pemain berasal dari kubu Pak Galuh, jadi keputusan akhirnya jatuh pada satu hal: permainan akan terus berlanjut. Kini permainan sudah memasuki tahap akhir. Para peserta yang tersisa sadar kalau tak ada lagi ruang untuk toleransi. Semua akan berjuang dengan caranya masing-masing. Hadiah uang dalam jumlah besar tinggal selangkah lagi di depan mata. Dan inilah bagian yang paling ditunggu-tunggu para VIP. Bukan karena aturan permainannya, melainkan karena sifat asli manusia akan muncul sepenuhnya di tahap ini, Ego, pengkhianatan, sampai cara paling licik untuk bertahan hidup bakal terlihat dengan sendirinya. Sementara itu, hingga saat ini jenis permainan terakhir masih dirahasiakan oleh Frontman. Besok semuanya akan terungkap. Can't wait for tomorrow. Di samping Detektif Jun akhirnya berhasil menghabisi nelayan Park setelah pertarungan sengit. Dari tubuh Park, Jun menemukan sesuatu yang sangat penting, sebuah peta yang menunjukkan titik koordinat pulau rahasia tempat Squid Game diselenggarakan. Jun sangat yakin lokasi itu berada tak jauh dari perairan tempat mereka berlayar sekarang. Keyakinannya makin kuat karena detail pada peta sangat cocok dengan memori lokasi tempat dirinya dulu ditembak oleh Inho. Namun sayangnya, sebelum nelayan Park tewas, salah satu agen dari pihaknya sempat mengirim laporan ke markas pusat. Informasi itu kini sudah sampai ke tangan Frontman. Tanpa membuang waktu, Frontman langsung memerintahkan penjagaan ketat di sekitaran wilayah perairan tersebut. Asistennya Lin juga terus berjaga penuh waspada, apalagi sejak mereka menyadari keberadaan penyusup bernama Elsa yang selama ini menyamar sebagai petugas bertopeng. Kita kembali ke ruang para pemain. Setelah makan malam mewah sebelumnya, sebagian besar peserta kini tertidur lelap. Tubuh mereka kelelahan dan perut kenyang itu seolah memberi rasa aman sesaat. Tapi tak dengan Gi-hun, ia tetap terjaga sepanjang malam. Gi-hun tahu betul kalau nyawa anak Lili bisa terancam kapan saja, terutama dari komplotan Pak Galuh yang makin agresif dan sulit ditebak arah gerakannya. Tak lama kemudian, salah satu petugas bertopeng datang menghampir dan menyampaikan pesan bahwa Frontman ingin bertemu langsung dengannya.
Gi-hun pun terdiam sejenak sebelum akhirnya bangkit meninggalkan si bocil sendirian tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang menunggunya di sana. Salah satu alasan frontman memanggil Gi-hun malam itu ternyata karena inginnya memberi sebuah penawaran besar tentang masa depan Gi-hun dan si dedek bocil tersebut. Frontman menyuruh Gi-hun menghabisi seluruh pemain yang lain malam ini juga. Frontman tahu betul kalau di permainan berikutnya nanti para peserta lain sudah pasti akan menjadikan Gi-hun dan si bocil sebagai target utama. 박수로 돌아가. 그 쓰레기들을 죽여. 죽이고 나면 너와 아이는 나가게 될 거야. 내가 약속하지. Itulah pertama kalinya Gi-hun melihat wajah asli di balik jubah hitam milik frontman. Dan sekarang ia dihadapkan pada dua pilihan, menghabisi seluruh peserta yang sedang tertidur pula saat tahu memilih jalan lain yang mungkin akan mengubah segalanya. Sementara itu, para penjaga sama sekali tak sadar kalau Elsa ternyata sudah berhasil keluar dari pulau. Diam-diam yang memanjat tebing curam tanpa pengaman sedikit pun. Tujuannya cuma satu, menghancurkan markas permainan neraka ini. Langkah pertamanya adalah merusak sistem ventilasi udara, lalu menyusup lewat terowongan untuk meledakkan bagian inti dari dalam. Di sisi lain, Gi-hun mulai berjalan pelan mendekati para peserta. Di tangannya sudah tergenggam senjata tajam yang siap menggorek mereka satu persatu. Namun siapa sangka, meski kesempatan kebebasan sudah diberikan di depan mata, Gi-hun tetap tak mampu melakukannya. Karena pada dasarnya ia memang bukan orang seperti itu. Kalau kita tarik mundur beberapa tahun sebelumnya, frontman alias In-ho, kakak detektif Jun, ternyata pernah berada di posisi yang sama. Dulu Oh Il-nam menyuruhnya melakukan hal serupa dan saat itu In-ho benar-benar melakukannya. Ia menghabisi seluruh peserta lalu keluar sebagai pemenang. Permainan ini memang dibangun dari sistem dan sejarah yang terus berulang. Tapi frontman mulai sadar kalau Gi-hun bukanlah dirinya di masa lalu. Ia bisa melihat jelas bahwa Gi-hun jauh lebih kuat dari itu. Dan benar saja, Gi-hun akhirnya memilih melanjutkan permainan sampai babak akhir secara sportif. Tiba saatnya permainan babak akhir akan segera dimulai. Seluruh peserta yang tersisa telah diinstruksikan menuju arena permainan. Sementara itu di sisi lain, Elsa yang sedang menjalankan penyusupannya akhirnya harus berhadapan langsung dengan Lin. 여기까지 하는 거야. 이미 선을 넘었어. Wah, Lin dihabisi oleh Elsa. Sementara itu para peserta yang tersisa kini telah tiba di menara permainan Ner. Permainan terakhir ini bernama permainan cumi-cumi langit. Semua pemain termasuk si bocil akan ikut bermain di 3 menara berbeda berbentuk persegi, segitiga, dan lingkaran. Permainan yang akan mereka jalani adalah permainan dorong-mendorong untuk menjatuhkan lawan dari atas menara. Ronde pertama dimulai di menara persegi. Aturannya sederhana tapi kejam. Jika berhasil mendorong satu pemain atau lebih keluar dari menara dalam keadaan hidup-hidup, maka seluruh pemain yang tersisa akan lanjut ke menara segitiga dan lingkaran untuk ronde berikutnya. Namun ada satu aturan penting, jika dalam batas waktu yang ditentukan tak ada satupun pemain yang tereliminasi, maka seluruh peserta yang berada di menara akan langsung dieliminasi sekaligus. Begitu tombol diinjak, permainan terakhir resmi dimulai. Mereka hanya diberi waktu 15 menit untuk saling menjatuhkan dari atas menara. Dengan kemampuan doktrinnya, Pak Galuh mulai menyusun strategi sambil mengajak para pemain berpikir rasional. Katanya, kalau semua mulai saling dorong dan situasi berubah kacau, maka mereka semua pasti akan mati bersama. Perkataannya terdengar masuk akal dan sebagian besar pemain pun setuju mengikuti arahannya. Target pertama yang mereka incar adalah pemain nomor 125. They're switching up the order. 나 잘못했어. 내가 죽을 것 같아서 그랬어요. Permainan lanjut ke ronde kedua. Sementara itu di sisi lain, Elsa akhirnya berhasil masuk ke ruang arsip para pemain Squid Game dari tahun ke tahun. Tak ada pilihan lain, semua ruang arsip itu harus dibakar habis. Kembali ke arena, Pak Galuh dan kelompoknya kini sudah terang-terangan menjadikan Gi-hun dan si bocil itu sebagai target utama.
나 같은 편이에요. 그 아이 제 아이예요. Satu demi satu pemain mulai gugur. Permainan semakin panas apalagi saat David justru memilih berada di pihak Gi-hun. Di momen itulah Gi-hun akhirnya mengetahui kalau bayi yang selama ini ia gendong ternyata adalah anak David sendiri. Di atas sana, para VIP menonton semua itu seolah sedang menikmati reality show keluarga paling kacau. Menurut mereka, kumpulan pemain kali ini benar-benar memberi tontonan yang jauh lebih menarik dibanding sebelumnya. Situasi semakin berantakan ketika komplotan Pak Galuh mulai saling menyerang satu sama lain. Tak ada lagi rasa percaya, semuanya berubah jadi saling pukul, saling habisi demi bertahan hidup. Permainan kini berlanjut ke menara terakhir, namun situasinya sudah sangat berbeda karena yang tersisa sekarang hanya Gi-hun, David, dan si bocil. Hell is he doing? 아이만 넘겨. 설마 죽이고 다리가 끊어집니다. 가지고 여길 나가겠다고? 아니까! 빨리! Climbing back up! That's 456. 시작되었습니다. It already. 4, 5, 6. 말이 아니야. 사람이야. Permainan akhirnya berakhir dan pemenang sesungguhnya ternyata bukan si bocil melainkan Gi-hun yang memilih mengakhiri hidupnya. Bahkan para tamu VIP dan pemain pun tak mampu menebak kalau akhir permainan ini akan berubah sedramatis itu. Gi-hun lahir sebagai pengemis, hidup sebagai pahlawan, dan mati sebagai legenda. Di sisi lain, detektif Jun akhirnya berhasil menemukan pulau persembunyian Squid Game. Dan tak terasa, kita ternyata sudah berada di penghujung kisah. 시작해. 모든 인원은 즉시 업무를 멈추고 탈출 장소로. 왜 그랬어? Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah seru lainnya. Bye.